Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas referal bahasa Indonesia modul 10. Baik, saya akan menceritakan asal-usul Ponorogo. Asal-usul Ponorogo. Dahulu kala ada seorang raja bernama Raja Kelana Sewandana. Dia adalah seorang raja muda yang gagah berani, tampan, dan kaya raya. Karena kelebihannya itulah Kelana Sendawana menjadi sombong dan suka membanggakan diri. Sebagai murid Begawan Tapawalu, Kelana Sewandana dan Bujang Ganong berhubungan erat sekali. Pada suatu malam, Kelana Sewandana bermimpi bertemu seorang putri cantik bernama Senggalangit berasal dari Daha. Prabu Kelana Sewandana dirundung resah, selalu ingin bertemu. Putri Senggalangit selalu terbayang-bayang dalam angannya. Kelana Sewandana pun mengutus Bujang Ganong untuk pergi ke Daha. Perjalanan Bujang Ganong dengan pasukannya melewati Gunung Wilis. Tanpa disadari, mereka melanggar wilayah yang dikuasai oleh Raja Singobarong dan Raja Manyur. Bujang Ganong beserta pasukannya berselisih paham dengan pasukan Singobarong. Perang pun tak dapat dihindarkan. Pasukan lawan terlalu besar dan kuat, sehingga Bujang Ganong melapor pada Raja Kelana Sewandana. Raja Kelana Sewandana pun memutuskan untuk menghadapi sendiri. Bujang Ganong mempersiapkan pasukan yang lebih besar dan memilih pendekar-pendekar yang tangguh. Setelah naik turun gunung, Raja Kelana Sewandana dan rombongannya sampai ke wilayah kerajaan Singobarong. Pasukan Raja Singobarong sudah menunggu. Perang pun tak terhindarkan. Mereka saling menyerang dan menerjang. Pasukan Singobarong dan Manyura terdesak. Patih Bujang Ganong menarik mundur pasukannya, berlindung di balik gunung. Pasukan Singobarong dan Manyura tak kelihatan lagi mengejar mereka. Raja Kelana Sewandan bersemedi dengan khidmatnya. Begawan Tapawalu pun muncul dan memberi ke Raja Kelana Sewandana sebuah nasihat. Titik lemah Singobarong dan Manyura berada pada perasaan hatinya. Karena itu, tariklah perhatian Singobarong dan Manyura dengan bunyi gamelan, dan juga harus mencarikan seorang pentul yang bisa menggoda dengan menari-nari di depan mereka. Pentul itu harus bertopeng hitam dan menggambarkan muka yang buruk. Setelah memberikan pesan Begawan Tapawalu menghilang, Kelana Sewandana segera menghampiri Bujang Ganong. Bujang Ganong memberi perintah kepada anak buahnya untuk mencari gamelan seperti gong, bende, reog, trompet, dan calung. Mendengar suara tetabuhan, Raja Singobarong dan Manyura melihatnya. Raja Manyura tergoda oleh kekenesan pentul itu. Ia pun segera berjoget dan mengangguk-anggukkan kepalanya. Akhirnya Raja Singobarong pun menyerah dan meminta Raja Kelana Sewandana untuk membunuhnya. Begitu juga dengan Raja Manyura. Akan tetapi Raja Kelana Sewandana tidak membunuh mereka, melainkan meminta mereka untuk menjadi perintis perjalanan Raja Kelana Sewandana untuk meminang Dewi Sanggalangit. Akhirnya Raja Kelana Sewandana sampai ke kerajaan Daha dan meminang Dewi Sanggalangit. Tidak lama kemudian, keduanya menikah dan pesta pernikahan itu sangat meriah. Selesai. Baik, selanjutnya adalah menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik temanya yakni perjuangan Kelana Sewandana dalam menghadapi Raja Singobarong yang sombong dan angkuh. Alur cerita ini menggunakan alur maju. Terbukti pada kalimat, pada suatu malam Kelana Sewandana bermimpi bertemu seorang putri cantik. Putri itu bernama Sanggalangit berasal dari Daha. Latar ada 3, latar suasana, tempat, dan waktu.
Latar suasananya menyenangkan, menyedihkan, kesal, dan kemudian bahagia. Kemudian antar tempat berada di lereng Gunung Lawu sebelah timur, Daha Kerajaan Bandarangin, Gunung Wilis, wilayah Kerajaan Singobarong. Yang terakhir latar waktu suatu malam dan sore hari. Tokoh dan penokohan. Yang pertama, tokoh pertama Kelana Sewandana, penokohan sombong dan suka membanggakan diri. Bujang Ganong, baik hati. Dewi Sanggalangit tidak diceritakan. Raja Singobarong keras kepala, pula Raja Manyura, beliau juga keras kepala. Bengawan Tapawalu, baik hati dan penolong. Sudut pandang pada cerita asal-usul Ponorogo yang saya ceritakan, yakni menggunakan sudut pandang orang ketiga. Amanat yang bisa saya sampaikan, kita tidak boleh memiliki sifat sombong dan suka membanggakan diri dengan sesuatu yang telah kita punya. Dan jika kita ingin mendapatkan sesuatu